Selamat malam, perkenalkan nama saya Rizkika Maharani Loventa, NPM 1651016. Jadi saya akan menjelaskan mengenai tahapan pendaftaran gugatan, tahapan pendaftaran surat kuasa, serta bagaimana proses berjalannya persidangan di pengadilan agama. Baiklah, yang pertama saya akan menjelaskan mengenai tahapan pendaftaran gugatan. Langkah pertama yaitu cari informasi. Sebelum mengajukan perkara berkaitan dengan gugatan cerai, Anda dapat langsung ke bagian meja informasi di pengadilan agama setempat, atau menanyakan via telepon, atau membuka website, atau menghubungi LSM terdekat. Langkah kedua yaitu datang ke pengadilan. Datang ke pengadilan dengan membawa surat gugatan atau permohonan sesuai dengan format. Lalu jika Anda menggunakan kuasa hukum, Anda dapat meminta kuasa hukum Anda untuk membuat surat gugatan atau surat permohonan atas nama Anda. Langkah ketiga, jika Anda penyandang tunanetra, buta huruf, dan tidak dapat baca tulis, maka Anda dapat mengajukan gugatan secara lisan di hadapan ketua pengadilan. Langkah ketiga, mengajukan surat gugatan atau permohonan. Yang pertama, pihak perkara menghadap petugas meja pertama dan menyerahkan surat gugatan permohonan minimal 2 rangkap untuk surat gugatan ditambah sejumlah tergugat. Langkah keempat, membayar biaya panjar perkara. Pertama, pada hari yang sama setelah Anda menyerahkan surat gugatan atau permohonan kepada kepanitraan atau petugas meja 1, petugas akan menaksir biaya perkara yang dituangkan dalam surat kuasa untuk membayar atau SKUM. Yang kedua, apabila Anda tidak mampu membayar biaya perkara, maka Anda bisa mengajukan permohonan prodeo kepada ketua pengadilan. Yang ketiga, petugas meja pertama menyerahkan kembali surat gugatan atau permohonan kepada pihak berperkara disertai dengan surat kuasa untuk membayar atau SKUM dalam 3 rangkap. Yang keempat, pihak berperkara menyerahkan kepada pemegang kas atau kasir surat gugatan atau permohonan tersebut dan surat kuasa untuk membayar atau SKUM. Yang kelima, pemegang kas menandatangani surat kuasa untuk membayar atau SKUM, membubuhkan perkara dan tanggal penerimaan perkara dalam surat kuasa untuk membayar SKUM dan gugatan atau permohonan. Yang keenam, pemegang kas menyerahkan asli surat kuasa untuk membayar SKUM atau SKUM kepada pihak sebagai dasar penyetor panjar biaya perkara ke bank. Lalu yang ketujuh, Anda diminta membayar biaya panjar perkara ke BNI Syariah yang ditunjuk oleh pengadilan. Yang ke-8, pihak berperkara datang ke loket layanan bank dan mengisi slip penyetoran panjar biaya perkara. Pengisian data dalam slip tersebut sesuai dengan surat kuasa untuk membayar atau SKUM, seperti nomor urut dan besarnya biaya penyetoran. Kemudian pihak berperkara menyerahkan slip bank yang telah diisi dan menyetorkan uang sebesar yang tertera dalam slip tersebut. Yang ke-9, setelah pihak berperkara menerima slip bank yang telah divalidasi dari petugas layanan bank, simpan tanda pembayaran yang dikeluarkan oleh bank dan diserahkan kembali tanda pembayaran tersebut kepada pengadilan karena akan dilampirkan untuk pendaftaran perkara. Yang ke-11, pemegang kas setelah meneliti slip bank kemudian menyerahkan kembali kepada pihak berperkara. Pemegang kas kemudian memberi tanda lunas dan surat kuasa untuk membayar atau SKUM dan menyerahkan kembali kepada pihak berperkara asli dan tindasan pertama surat kuasa untuk membayar SKUM serta gugatan atau permohonan yang bersangkutan. Lalu yang ke-12, pihak berperkara menyerahkan kepada petugas meja kedua surat gugatan atau permohonan sebanyak jumlah tergugat ditambah 2 serta tindasan pertama surat kuasa untuk membayar SKUM. Yang ke-13,
Petugas meja kedua mendaftar atau mencatat surat gugatan atau permohonan dalam bersangkutan serta memberi nomor register pada surat gugatan atau permohonan tersebut dari nomor perkara yang diberikan oleh pemegang kas. Yang ke-14, petugas meja kedua menyerahkan kembali satu rangkap surat gugatan atau permohonan yang sudah diberi nomor register kepada pihak berperkara. Lalu langkah kelima, yaitu nomor perkara. Setelah membayar panjar biaya perkara, Anda akan mendapatkan nomor perkara. Langkah keenam, menuju hari sidang. Yang pertama, dalam waktu 1-2 hari sejak mendaftarkan gugatan, Ketua Pengadilan menetapkan majelis hakim yang akan menyidangkan perkara tersebut. Ketua majelis hakim yang ditunjuk segera menetapkan hari sidang. Yang kedua, atas dasar penetapan hari sidang PHS, jurusita memanggil Anda dan suami untuk menghadiri sidang. Surat panggilan harus Anda terima sekurang-kurangnya 3 hari sebelum hari persidangan. Yang ketiga, surat panggilan sidang untuk Anda harus diserahkan di tempat tinggal Anda. Surat panggilan sidang untuk suami akan diserahkan kepada suami di tempat tinggalnya. Jika Anda atau suami tidak sedang berada di rumah, maka jurusita akan menitipkan surat panggilan sidang kepada kepala desa atau lurah di tempat Anda atau suami tinggal. Langkah ketujuh, menghadiri sidang. Yang pertama, pada hari sidang yang dicantumkan dalam surat gugatan atau surat panggilan, para pihak harus hadir di pengadilan. Anda akan dipanggil masuk ke ruang sidang sesuai urutan kehadiran. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai tahapan pengajuan surat kuasa di Pengadilan Agama. Yang pertama, menerima pendaftaran surat kuasa khusus itu ke meja 1. Yang kedua, menerima biaya PNBP sebanyak Rp5.000 yaitu ke kasir. Yang ketiga, membubuhkan cap registrasi dan mengisi tanggal beserta nomor pendaftaran surat kuasa yaitu ke meja 2. Lalu yang keempat, menandatangani registrasi surat kuasa dan melegalisasi surat kuasa itu ke panitera. Lalu menyerahkan 1 eksemplar bukti pendaftaran surat kuasa khusus kepada penerima kuasa itu ke meja 2. Mencatat dalam register kuasa khusus itu ke meja 2. Memasukkan 1 eksemplar surat kuasa khusus yang telah terdaftar ke dalam berkas perkara itu ke meja 2. Lalu menyetor PNBP surat kuasa khusus yaitu ke kasir. Lalu yang terakhir, membuat laporan pendaftaran surat kuasa khusus itu ke meja 2. Sekian dari saya, terima kasih. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai tahapan-tahapan penanganan perkara di persidangan. Yang pertama, upaya perdamaian. Upaya perdamaian dalam peradilan agama itu biasa disebut dengan mediasi. Mediasi biasanya dilakukan oleh mediator atau hakim mediator. Lalu hakim mediator akan menanyakan kepada tergugat dan penggugat apakah tetap ingin melanjutkan perceraian atau damai. Apabila ingin damai, maka hakim akan membuat akta perdamaian, yang dimana akta perdamaian ini memiliki kekuatan hukum sama seperti putusan hakim dan dapat dieksekusi, tetapi tidak dapat dimintakan banding, kasasi atau peninjauan kembali. Apabila tidak ingin damai atau tetap ingin melanjutkan persidangan perkara perceraian tersebut, maka hakim akan melanjutkan persidangan perceraian tersebut. Lalu tahap kedua yaitu pembacaan surat gugatan penggugat. Jadi pembacaan surat gugatan ini dibacakan oleh penggugat di pengadilan agama, yang dimana sebelumnya diberikan kesempatan oleh majelis hakim kepada tergugat memberi tanggapan atau jawabannya. Pihak penggugat punya hak untuk mengubah, mencabut, atau
mempertahankan isi surat gugatannya tersebut. Apabila penggugat menyatakan tetap tidak ada perubahan atau tambahan dalam gugatannya itu, kemudian persidangan dilanjutkan ke tahap berikutnya. Yang ketiga, jawaban tergugat. Setelah gugatan dibacakan, kemudian tergugat diberikan kesempatan untuk mengajukan jawabannya, baik ketika sidang hari itu juga atau sidang berikutnya. Jawaban tergugat dapat dilakukan secara tertulis atau lisan. Pada tahap jawaban ini, tergugat dapat pula mengajukan eksepsi atau tangkisan atau rekonvensi atau gugatan balik, dan pihak tergugat tidak perlu membayar panjar biaya perkara. Lalu yang keempat, replik penggugat. Setelah tergugat menyampaikan jawabannya, kemudian si penggugat diberi kesempatan untuk menanggapi sesuai dengan pendapat penggugat. Pada tahap ini mungkin penggugat tetap mempertahankan gugatannya atau bisa pula merubah sikap dengan membenarkan jawaban atau bantahan tergugat. Lalu yang kelima, ada duplik tergugat. Setelah penggugat menyampaikan repliknya, kemudian tergugat diberi kesempatan untuk menanggapi atau menyampaikan dupliknya. Dalam tahap ini dapat diulang-ulang antara penggugat dengan tergugat. Apabila acara jawab menjawab dianggap cukup oleh hakim atau masih ada hal-hal yang tidak disepakati oleh kedua belah pihak, maka hal ini akan dilanjutkan dengan pembuktian. Lalu pembuktian pada tahap ini penggugat dan tergugat diberi kesempatan yang sama untuk mengajukan bukti-bukti, baik berupa bukti surat maupun saksi-saksi secara bergantian yang diatur oleh hakim. Lalu kesimpulan para pihak. Pada tahap ini, baik penggugat maupun tergugat diberi kesempatan yang sama untuk mengajukan pendapat akhir, yang merupakan kesimpulan hasil pemeriksaan selama sidang. Menurut pandangan masing-masing, kesimpulan yang disampaikan ini dapat berupa lisan dan dapat pula secara tertulis. Lalu ada musyawarah majelis hakim. Rapat permusyawaratan majelis hakim bersifat rahasia. Ini terdapat pada pasal 19 ayat 3 UU nomor 4 tahun 2004. Dalam rapat permusyawaratan majelis hakim, semua hakim menyampaikan pertimbangannya atau pendapatnya baik secara lisan maupun tertulis. Jika terdapat perbedaan pendapat, maka diambil suara yang paling banyak atau biasa dilakukan dengan cara voting. Lalu putusan hakim. Setelah selesai musyawarah majelis hakim, sesuai dengan jadwal sidang, pada tahap ini dibacakan putusan majelis hakim. Setelah dibacakan putusan tersebut, penggugat dan tergugat berhak mengajukan upaya hukum banding dalam tenggang waktu 14 hari setelah putusan diucapkan. Apabila penggugat atau tergugat tidak hadir saat dibacakan putusan, maka jurusita pengadilan agama akan menyampaikan isi atau amar putusan itu kepada pihak yang tidak hadir, dan putusan baru berkekuatan hukum tetap setelah 14 hari amar putusan diterima oleh pihak yang tidak hadir itu. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih.